Secara mengejutkan, Kaisang Pangarep memutuskan untuk masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tak hanya itu, dalam waktu singkat, Kaisang ditunjuk menjadi ketua umumnya. PSI, partai yang identik dengan anak muda yang bahkan tak memiliki perwakilan di DPR RI ini, mendapatkan energi baru untuk bertarung di pemilu 2024. Menyandang status anak Presiden RI Joko Widodo, Kaisang diharapkan mampu mengangkat partai bocil ini menjadi partai besar dan mampu bersanding dengan partai-partai lain yang telah lebih dulu memiliki bargain politik menuju Pilpres 2024. PSI kini bukan hanya dilirik, tapi juga menjadi game changer yang punya potensi mengubah peta koalisi. Bagaimana konstelasi politik setelah kejadian ini? Apakah ini bagian dari strategi politik Jokowi? Inilah Liputan 6 Talks, Kaisang Ketum PSI, Jokowi Mega, pecah kongsi. Pertanyaan yang tentunya menjadi pertanyaan yang saat ini sedang dibicarakan oleh banyak masyarakat. Kaisang jadi ketum PSI, Jokowi Megawati pecah kongsi. Nah, ini yang akan kita bahas di Liputan 6 Talks pada hari ini bersama saya Jati Dharma, dan tentunya saya tidak sendirian. Di studio telah hadir bersama saya Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Mas Dede. Halo Mas, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir di studio. Siap. Dan di sini juga ada Mbak Fani Caniago, Kepala Riset dan Inovasi Indonesia Indikator. Selamat hadir di sini, Mbak Fani. Terima kasih Mas Jati. Sudah, kita terakhir ketemu udah lama banget ya? Iya. Akhirnya bisa ketemu lagi Akhirnya di sini. ketemu ya? lagi nih, benar. Kita akan bicarakan seperti apa situasi di media sosial nanti ya, terkait dengan isu yang akan kita bahas pada kali ini. Dan tentunya di media Zoom sudah bergabung bersama saya ada dua pengamat. Yang pertama adalah Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Halo Mas Adi, sehat Mas? Halo Mas Jati, sehat selalu. Sehat selalu. Nih harusnya hadir di studio, cuman karena ada kemacetan di weekend ya, nampaknya tidak bisa sampai ke studio Liputan 6. Dan juga ada Bu Lely Ariana, pengamat komunikasi politik dari UNAS. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Jati, Sudah Dede, Uni Pani, Mas Adi. Ini penyebutan pemanggilan namanya ini mengindikasikan lokasi asal ya. Hanya ada Mas, Uda, dan Uni. Orang komunikasi memang harus disebut nama orang-orang yang lagi berkomunikasi dengan kita. Oh, mantap. Oke, sebelum kita membahas kepada Bu Lely dan juga Mas Adi, saya mau pertanyaan pertama saya tentunya ke Mas Dede. Ya. Kaisang menjadi ketua umum PSI. Ya. Tadi dikatakan bahwa mencengangkan, mengagetkan. Oke. Pertanyaannya, kenapa Kaisang sih? Iya, jadi saya flashback beberapa bulan yang lalu ya. Itu Mas Kaisang itu, atau Bro Kaisang, saya harus membiasakan diri ya, karena Bro masih belum Kaisang. terbiasa ya. Jadi Bro Kaisang ini sebenarnya sudah berteman lama ya dengan kader-kader PSI. Dengan Bro Giring mereka tuh teman main FIFA, misalnya kayak gitu ya. Dengan Bro William mereka juga berteman, cukup baik, cukup akrab. Dengan Bro Mongol yang stand up comedian, mereka juga berteman cukup akrab. Nah, kemudian karena pertemanan itu terjadilah komunikasi, termasuk komunikasi yang PSI itu kayak gimana sih gitu. Kok PSI ngambil sikap ini? Nah, di sana lama-lama Mas Kaisang itu merasa ini PSI menarik juga, kenapa nggak diseriusin kayak gitu ya. Nah, masih di beberapa bulan yang lalu ketika Bro Giring saat itu masih menjadi ketua umum kami, berulang tahun ke-40 ya. Beliau mengatakan bahwa saya ini udah 40 tahun dan saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan di PSI kepada seseorang yang lebih muda gitu. Saya akan mengembalikan ini dulu ke Dewan Pembina atau langsung menyerahkan kepada yang lebih muda gitu, tergantung nanti kan prosedurnya. Nah, saat ini nih kami ya di DPP, DPW, DPD, dan DPC itu sudah mulai bertanya-tanya siapa nih kira-kira yang melanjutkan kerja-kerjanya Bro Giring gitu. Nah, semakin kesini semakin mencuat ya, sebelum Bro Kaisang ini sah menjadi anggota PSI, semakin mencuat ini sebenarnya di internal kami berita-beritanya gitu. Cuman memang nggak ketangkep media ya. Dan atau jangan-jangan dia gitu, jangan-jangan dia atau dia aja deh. Udah mulai-mulai kayak begitu tuh, Dan ketika gongnya itu terjadi, ketika Bro Kaisang ya menerima Bro Giring, menerima Isyana Bagus Oka, menerima Grace Natali, dan beberapa orang lagi ya di kediaman Pak Jokowi,
yang mengantarkan KTA untuk Bro Kaesang, dan ini mencuat, dan ini saya juga kaget sebenarnya. Dan ini mencuat di mana-mana, ya. Nah, arus bawah ini langsung penggantinya Bro Kaesang aja, dan ini kami dapati begitu deras, ya. Nah, maka beberapa hari kemudian yang sering bikin orang kaget ini ya, kami langsung siapkan Kopdarnas yang persiapannya cuma 2 hari. Kopdarnas itu kalau di PSI Kopi Darat Nasional, yang mungkin kalau di partai lain Munas lah apalah itu ya. Kemudian yang dilihat orang itu kan yang mulai jam 7 ya, yang jam seremoni ya. Sebenarnya Kopdarnas yang sifatnya yang sebenarnya rapat itu dimulai sudah jam 3 di kantor DPP. Jadi dikumpulkan 30-an ya perwakilan DPW ya, DPW itu Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi itu ya, se-Indonesia dikumpulkan untuk membicarakan ini aspirasi kalian ini benar apa enggak, mau diformalkan apa enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu aspirasinya itu kita dengarkan satu demi satu ya. Memang alasan kawan-kawan ini beda semua. Ya enggak semua sih, banyak yang beda-beda ya. Tapi mereka memang menginginkan Bro Kaesang untuk menjadi ketum kami. Ada yang bilang misalnya ya, ada yang bilang ini sejalan dengan apa yang kita gaungkan selama ini, yaitu Jokowisme gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang lebih melihat kepada kerja elektoral. Ini dengan bergabungnya Bro Kaesang apalagi menjadi ketua umum, ini akan memberikan suntikan elektoral buat kita. Ada yang bilang gitu. Ada juga ya yang bilang bahwa dengan bergabungnya Bro Kaesang sebagai seorang pemikir kreatif ya, seorang bisnismen, ini merupakan suntikan darah baru, energi baru, cara baru kita berkomunikasi dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, seluruh DPW ya, PSI se-Indonesia menginginkan Bro Kaesang. Seluruh. Tidak ada satupun yang menolak. Tidak ada satupun yang menolak. Kalau memang ada yang menolak hari ini atau mungkin beberapa hari yang lalu, itu pasti beritanya sudah muncul minimal di sosmed. Ya, bahwa kami memang mengklaim seluruh karena memang seluruh gitu. Dan ya sudah, jam 3 sampai jam setengah 6 itu selesai, lalu mereka ke Jakarta Theater ya untuk melakukan yang namanya kegiatan seremonialnya itu. Nah, ini yang agak lucu, Kopdarnas yang seremonial itu sudah kita siapkan 2 skenario. Skenario A dan B gitu ya. Namun ya kita sebenarnya sudah feeling yang akan terjadi adalah A gitu ya. Tapi kan memang kan segala kemungkinan harus disiapkan. Nah, kemudian Kopdarnas itu terjadi ya, apa yang menjadi aspirasi arus bawah yang ditampung oleh tingkat provinsi. Pertamanya sebelum provinsi kan DPD dulu ya, tingkat 2, lalu ditampung lagi ke tingkat 1. Tingkat 1 mengkomunikasikan ini kepada DPP. Dan DPP kemudian melalui Ketua Dewan Pembina mengukuhkan ini ke dalam sebuah SK, surat keputusan yang kemudian dibacakan di Kopdarnas yang sifatnya seremonial tadi. Gitu. Jadi memang prosesnya cepat ya, cuman inilah menurut saya sih ini adalah proses demokrasi yang nggak bertele-tele, yang nggak birokratik, tapi tetap substansial. Ya, tapi akhirnya kemudian banyak banget yang dipertanyakan juga di masyarakat luas sana soal instannya ini. Karena kan banyak sekali sebenarnya kader dari PSI yang mempunyai mungkin kualifikasi yang baik untuk menjadi ketua umum, kemudian sudah berupaya dari bawah membawa PSI, kemudian sampai titiknya akhirnya tiba-tiba ada orang masuk baru 2 hari langsung jadi ketum. Ya itu dia, sebenarnya semua orang bisa asalkan ruangnya itu ada. Karena kebetulan Bro Giring itu kan memang sudah, dia bilang 40 tahun itu sudah terlalu tua untuk menakodai sebuah kapal atau partai politik yang dimana itu calegnya aja 55% itu di bawah 40 misalnya kayak begitu ya. Dan ruang itu ada saat itu gitu. Kemudian aspirasi dari bawah itu menginginkan Bro Kaesang, kita yang di DPP ya bisa apa gitu. Kita yang di DPP ya, demokrasi itu kan aspirasi itu bergerak dari bawah ke atas. Siapapun orangnya, mau anak presiden, bahkan saya ini misalnya saya memang diinginkan oleh DPW gitu, saya kan jadi ketua umum, cuma kan yang diinginkan saat ini adalah Bro Kaesang, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tinggalkan karena ini udah terjadi ya. Kaesang sudah dikukuhkan juga, walaupun mau 2 hari, mau 3 hari, mau sebulan, ya sudah, ini sudah dijelaskan juga tadi sama Mas Dede. Nah, pertanyaan kemudian adalah keberadaan dari Kaesang sebagai ketua umum ini, apakah ini merupakan sebuah strategi dari PSI untuk menjadi game changer? Karena kita tahu ya, ini menjelang pendaftaran capres-cawapres, masih banyak yang bimbang, masih cair sekali. Nah, ini ketika Kaesang muncul sebagai ketua umum, ini akan mengubah
konstelasi politik seperti apa nanti? Untuk pilpres atau Ya. pileg ya? Kalau pilpresnya? Pilpres ya. Begini, memang kan yang menjadi persepsi masyarakat itu adalah Kaisang ini memiliki asosiasi politik yang sangat kuat dengan bapaknya. Yang dimana itu itu juga sesuatu yang kami tidak bisa tolak lah ya. Karena memang ini ada bapaknya Pak Jokowi, kemudian ada Mas Kaisang. Tapi kayak begini, kita sama-sama tahulah bahwa Mas Kaisang itu adalah manusia dewasa. Beliau bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri gitu ya. Beliau juga merupakan ini saya kasih tahu sedikit ya. Beliau itu adalah satu ya dari 40 pemuda paling berpengaruh di Indonesia versi Fortune ya untuk kategori bisnis. Kalau kategori bisnis ini artinya nggak ada hubungannya sama bapaknya ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Mas Kaisang itu adalah makhluk otonom gitu. Mungkin ya karena beliau adalah anaknya dari Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi memberi advice, that makes sense ya. Atau kami yang tanpa Mas Kaisang sewaktu Mas Kaisang sebelum saya bilang Mas lagi nih. Sewaktu Bro Kaisang sebelum menjadi anggota PSI. PSI sendiri juga sudah sering kali meminta advice kepada Pak Jokowi. Terakhir waktu itu meminta advice soal Pilpres. Yang kemudian Pak Jokowi katakan ojo ke susu. Katanya akan masih banyak drama-drama politik, kata Pak Jokowi. Yang dimana ini segaris dengan Kopdarnas kami beberapa bulan lalu. Yang juga tetap ojo ke susu karena kami menunggu hilal cawapres. Karena kami percaya cawapres ini akan menjadi game changer. Nah, sikap kami sebelum ada Bro Kaisang dan setelah ada Bro Kaisang terkait Pilpres nggak berubah. Tetap nggak berubah. Jadi saya pikir bahwa Bro Kaisang itu adalah anaknya Pak Jokowi itu adalah satu hal ya. Tapi kemudian Bro Kaisang adalah makhluk atau manusia dewasa yang otonom yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri itu adalah hal lain. Dan Bro Kaisang dalam hal ini sedang menjadi dirinya sendiri walaupun kami nggak menampik ya ada suntikan elektoral dan lain-lain tadi. Oke, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi melihat ini seperti apa, Mas? Kaisang tiba-tiba masuk ke PSI, ke partai, kemudian langsung jadi ketua umum. Mas Adi melihatnya terawangannya akan seperti apa sih ke depannya? Ya, saya kira memang karena Kaisang itu anak presiden ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bro Dede tadi itu hanya sebatas bunga-bunga dari penjelasan soal Mas Kaisang. Memangnya Mas Kaisang cuma berteman dengan politisi PSI. Saya kira Mas Kaisang cukup bergaul dengan begitu banyak politisi gitu ya yang sebenarnya sangat memungkinkan bisa berkomunikasi dan masuk ke partai politik yang lain. Jadi ya satu hal bagi saya, kalau Kaisang ini bukan anaknya presiden, saya kira agak sulit bagi saya untuk membayangkan PSI itu terkesan inferior gitu ya, harus memberikan kartu anggotanya datang ke rumah di Solo, sesuatu yang agak jarang ini terjadi dalam tradisi partai politik manapun. Tapi mengingat Kaisang ini adalah anak presiden, punya komoditas politik yang cukup luar biasa, cukup populer, dan cukup digandrungi oleh kalangan Gen Z khususnya, tentu bagi PSI ini barang tak boleh lepas. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian PSI itu sangat terkesan memang memberikan karpet merah kepada Kaisang yang baru 2 hari menjadi anggota, kemudian didapuk sebagai ketua umum untuk memimpin partai politik yang saya kira sudah berumur hampir 9 tahun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang menjadi ramai itu kan karena memang jauh-jauh hari sebelum memutuskan menjadi bagian dari PSI, Kaisang ini kan sebenarnya sudah dirayu dan digoda untuk menjadi bagian dari PDIP. Silih berganti misalnya elit-elit PDIP selalu mengajak Kaisang untuk menjadi bagian dari PDIP untuk mengikuti terah politik Jokowi. Di situ ada Gibran dan tentu saja ada Mas Bobi ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu tentu saja kenapa kemudian harus ke PSI, partai politik yang selama berulang kali ikut Pilpres tapi tidak lolos ambang batas parlemen. Ini tentu menjadi pertanyaan yang menurut saya tidak terlampau sederhana untuk dijawab. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan ibarat ukuran baju PSI ini untuk Kaisang ya terlampau sempit gitu ya. Terlampau sempit mengingat Kaisang ini anak presiden, popularitasnya cukup luar biasa, digandrungi oleh Gen Z, tapi masuk ke partai politik yang kemudian tidak lolos ambang batas parlemen. Tapi belakangan saya tambahkan, ketika Kaisang jadi ketua umum partai, bajunya tidak lagi kesempitan, ya agak pas lah sedikit. Tinggal diuji apakah Kaisang setelah menjadi ketua umum PSI akan mampu membuat
apa namanya, daya elektabilitas, daya jelajah politik dan konsolidasi yang dilakukan oleh teman-teman PSI itu berlipat ganda sehingga partai ini bisa lolos ambang batas ke parlemen ya di 2024. Nah, yang ketiga memang harus kita akui Mas bahwa suka tidak suka publik melihat ini bagian dari replika politik dari Jokowi ya. Karena apapun belakangan memang hubungan Jokowi dan PDIP ini kan dikesankan, dipersepsikan tidak baik-baik saja. Jadi Kaisang di PSI ini kan satu sinyalmen politik yang dibaca oleh publik bahwa Jokowi sebagai presiden itu tidak bisa diperintah dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oleh karena itu Kaisang kemudian dipersilahkan mungkin dalam tanda kutip bahkan direstui jika bergabung dengan PSI. Ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini soal Kaisang ke PSI menjadi satu keramaian yang cukup luar biasa. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya, kenapa ke PSI itu menjadi ribut dalam tanda kutip? Karena memang kalau kita lihat beberapa bulan belakangan, sejumlah kader-kader PSI sangat aktif mengkritik Ganjar Pranowo, sangat aktif mengkritik PDIP. Sebut saja misalnya Bang Ade Armando itu hampir setiap saat bikin konten video yang dalam banyak hal memang mendowngrade PDIP dan suka menyerang Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024. Hal-hal yang semacam ini kan menjadi bumbu-bumbu politik yang dinilai bahwa pindahnya Kaisang ke PSI dinilai tidak punya sensitivitas karena PSI ini memang ya day to day-nya salah satunya adalah bagaimana nyerang PDIP dan nyerang Pak Ganjar Pranowo di mana notabene-nya PDIP ini adalah partai politik tempat di mana Mas Gibran, Mas Bobi dan Pak Presiden tentu saja berada di dalamnya Mas. Saya kira 4 hal itu ya yang menurut saya bisa dilihat kenapa Kaisang ini menjadi komoditas politik yang sampai saat ini memang cukup luar biasa. Ke depan kemana gerak politik presiden itu akan dilihat bagaimana gerakan politik Bro Kaisang ini yang saat ini didapuk sebagai ketua umum PSI. Kalau kemudian Bro Kaisang itu ke 08 itu pastinya akan dilihat sebagai sikap politik presiden. Kalau Bro Kaisang dengan PSI ini kembali ke rumah besarnya mengusung Ganjar Pranowo ya saya kira itu juga akan dianggap sebagai bagian dari sikap politiknya Pak Jokowi. Oke, itu dari pernyataan dari Mas Adi. Kalau Bu Leli seperti apa? Memiliki pendapat yang berbeda atau ada hal yang sama? Ya, pertama saya punya pendapat sendiri ya Mas Jati, yang nggak boleh sama dong sama Mas Adi gitu kan. Bidang Silakan. ilmunya juga beda. Bidang ilmu saya kan komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu adalah menelisik sejauh mungkin perbedaan atau nisbat antara politik dan komunikasi. Jadi saya melihat celah yang lebih berbeda. Memang kalau Mas Adi bilang soal bumbu-bumbu yang melatar belakangi hadirnya Kaisang di PSI itu sebagai bagian dari seolah-olah skenario politik Pak Jokowi, bisa jadi juga gitu kan. Tapi intinya sebenarnya tidak ada perdebatan sama sekali bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu ada pecah kongsi seperti judul kita hari ini dengan Bu Mega. Saya tuh tahu benar gitu kan, saya sempat ngobrol sama Pak Jokowi cukup lama waktu itu. Bagaimana pandangan dia tentang Bu Mega, benar-benar loh Pak Jokowi itu menganggap Bu Mega itu sebagai ibunya. Jadi, kalaulah seorang politisi, seorang tokoh, elit komunikasi membentuk cangkang politik sendiri, itu adalah sesuatu yang lumrah dalam peta politik di tanah air ini. Jadi ada pilihan atau dinamika yang terjadi dalam keluarga ketika saya sendiri misalnya, itu dalam satu keluarga tuh ada 5 partai politik dalam keluarga saya. Dan itulah yang kita maksudkan sebagai cangkang politik untuk membangun idealisme masing-masing. Jadi seandainya Kaisang itu masuk PDIP, saya bilang kemarin, ini PSI mau ngajak Kaisang pasti nawarin untuk jadi ketua umum. Sore itu saya diwawancarai, kejadian setelah mereka melakukan kegiatan PSI dan benar menjadi ketua umum. Ada persoalan simbiosis mutualis di antara keduanya. Kaisang yang butuh wadah politik. Jadi wadah politik dia yang kalau dia masuk ke partai lain belum tentu dia langsung moncreng. Nah, Mas Adi tadi bilang kan, kalau dia masuk ke PSI kok kecil amat nih cangkangnya itu. Dia langsung membesar karena positioning yang diberikan oleh PSI. Dan ini adalah anugerah politik menurut saya bagi Kaisang yang belum pernah sama sekali melewati proses politik meretrokrasi. Dinamika inilah yang saya namakan juga sebagai simbiosis mutualis tadi. PSI butuh, karena PSI belum masuk kepada PT yang 4%. Dinamika ini tokoh-tokohnya baik-baik nih, saya tahu juga nih beberapa komponen para pendiri PSI yang sering bareng dengan kita di awal-awal mereka baru berdiri. Saya melihat bagaimana geliat politik mereka, bagaimana mereka di DKI. Barangkali ya kesamaan pandangan apa yang dibangun oleh PSI dengan apa momentum yang disampaikan kepada Kaisang itu nyambung.
Jadi dalam komunikasi politik itu persepsi antara yang komunikator satu sama komunikator lainnya, bukan komunikan ya, sama komunikator lainnya, itu memang persepsinya harus sama dulu. Kalau nggak sama nggak mungkin bisa terbangun. Terutama juga tentang koalisi kalau kita bicara nanti yang lainnya. Tentang bagaimana Kaisang kemudian dipilih oleh PSI, tentu ada segala sesuatu yang dibicarakan sebelumnya, pasti Pak Jokowi tahu. Dan tentang Pak Jokowi tahu ini juga dinamikanya saya pikir juga sempat ngobrol-ngobrol secara informal dengan Bu Mega, terutama yang sudah dia anggap sebagai ibunya. Saya tahu banget kenapa Pak Jokowi itu kalau ketemu Bu Mega cium tangan. Karena memang Bu Mega itu ibu bagi dia. Jadi bukan siapa-siapa, bukan hanya sekedar ketua partai, tapi ibu bagi Pak Jokowi. Saya tahu banget itu bagaimana pertemuan di antara ketuanya, saya pernah menyaksikan, saya pernah ada di sana gitu loh, menyaksikan secara langsung. Jadi yang dibaca orang bahwa sebenarnya antara Pak Jokowi itu ada hubungan yang panas dingin, tidak. Pak Jokowi hadir sebagai figur yang diberi karpet merah oleh PDIP, mulai dari wali kota, gubernur, 2 kali presiden, dengan menggadaikan egosentris dari Bu Mega sendiri itu sudah luar biasa, dan tidak mungkin Pak Jokowi menjadi seorang pengkhianat. Jadi menurut saya, kalau tadi ada pandangan misalnya Uda Dede mengatakan, Mas Giring mengatakan saya ini udah terlalu tua untuk memimpin partai. 40 tahun itu dalam politik baru mulai gitu loh. Mungkin alasan ini tidak terlalu signifikan Uda Dede, karena sebenarnya 40 tahun itu dalam politik baru memulai. Itu sebab kenapa bakal calon presiden ditentukan mulai usianya adalah 40 tahun. Jadi dinamika yang bangun, saya menyambut sangat baik ini proses yang berlangsung pertemuan antara PSI dengan Kaisang, karena ini juga momentum untuk menampilkan anak muda. Barangkali dengan cangkang yang bagus, dia akan mengajak PSI masuk ke parlemen. Tapi jika tidak teruji, maka PSI akan seperti itu saja. Mudah-mudahan dinamikanya ada yang pilihan yang pertama menurut saya. Oke, ada 2 pendapat yang berbeda ternyata melihat apakah benar ada pecah kongsi atau tidak. Saya mau nanya, kalau di media sosial seperti apa Mbak Fani, kan media sosial ini kayak pengamat juga ya? Oh iya, pengamatnya ribuan. Pengamatnya nih, kira-kira lebih condong ke Mas Adi apa ke Bu Eli tuh kalau dari media sosial? Iya, kalau dari media sosial kita lihat Mas Jati dari tanggal 21 tuh udah riuh sebenarnya gitu. Karena tokoh Mawar ini kan menjadi pertanyaan semua orang gitu. Tapi kemudian di-reveal tanggal 22. Nah di tanggal 25 ketika ada pernyataan dan pidato di Jakarta Theater bahwa memang Bro Kaisang sudah menjadi ketua umum partai, itu pada saat itu engagement gede banget. Engagementnya itu sampai 110.000 engagement, tapi hanya dari 4.555 unggahan. Jadi kecil sekali unggahannya tapi engagement besar. Kenapa? Karena pada saat itu berbagai influencer, media itu ramai membahas di media sosial. Nah, netizen yang organik dan orang-orang ini kapan mulai kagetnya? Di tanggal 26 gitu. Jadi ada gap 1 hari ketika netizen itu baru mulai membahas itu sampai ke 11.000 unggahan di tanggal 26. Jadi ada emosi yang kaget, emosi surprise dan emosi joy juga yang kita temukan di tanggal 26 itu. Jadi di tanggal ketika hari pengukuhan itu yang kaget adalah media sebenarnya. Yang kaget adalah media, kemudian influencer-influencer yang misalnya terafiliasi ke masing-masing parpol atau masing-masing capres gitu ya, bakal calon presiden. Di tanggal 26-nya baru netizen organiknya yang kaget gitu. Jadi ketika semua orang membahas di tanggal 26 itu ada berbagai hal yang dibahas memang gitu. Ini apakah ini sebagai sinyal dari keberpihakan Pak Jokowi ke salah satu capres gitu, atau bagaimana ini bentuk dari independensi seorang anak yang memiliki pilihan politik yang berbeda dari orang tuanya gitu. Nah, dari kita lihat kalau misalnya dari figur Mas Kaisang sendiri sebenarnya itu memang anak Gen Z banget, Mas Jati gitu. Jadi 35% dari orang yang membicarakan Bro Kaisang ini selama 1 tahun terakhir itu adalah anak muda gitu. Jadi dari umur 21 sampai 30 tahun gitu. Dan 11%-nya 18 sampai 20. Jadi orang-orang yang memang masih mencari identitas politik, mungkin ada yang baru mau akan mencoblos di tahun 2024 gitu, dan mereka itu membahas mengenai Kaisang. Jadi kalau misalnya yang udah senior 40 ke atas memang nggak banyak yang membahas Kaisang gitu Mas. Jadi kalau kita melihat
langkah ini juga kalau misalnya dari media sosial itu dilihat bahwa memang jangan-jangan dari PSI juga melihat nih anak muda memang sukanya Kaisang, kemudian ditobatkanlah menjadi ketua umum partai gitu. Kalau memang dari datanya, dari bagaimana demografi netizen itu memang anak muda banget gitu. Dan kalau misalnya kita lihat pesan-pesan yang berupaya dibangun, terus kemudian di media sosial juga itu yang klik dengan selera anak muda sekarang gitu. Jadi kita melihatnya sebenarnya kalau dari media sosial itu banyak yang memang sudah terkumpul sendiri yang membela Kaisang sendiri gitu ya. Walaupun afiliasinya mungkin bukan PSI tapi afiliasinya netral, tapi juga ada nih kelompok-kelompok yang dari awal juga apapun yang terjadi ya selalu muncul dramanya gitu. Kalau tadi kita bahas apapun yang terjadi selalu harus ada drama. Kalau nggak rame nih media sosial gitu Mas Jati. Oke, ini menarik juga berarti tadi sempat disampaikan juga Mas Dede bahwa ada simbiosis mutualis antara PSI dan juga Kaisang. Jadi kalau tadi Bu Lely bilang bahwa nggak mungkin lah Kaisang itu mau bergabung sama PSI kalau misalnya emang tidak ditawarkan menjadi ketua umum ya. Kalau tadi Mas Adi juga mengatakan bahwasannya kalau misalnya Kaisang masuk ke politik ke PSI itu adalah wadah yang kecil, ngapain gitu. Tapi kan tadi disampaikan bahwa ada simbiosis mutualis di situ. Apakah memang PSI tujuannya, goalsnya adalah ya udah apa gimana caranya 2024 masuk ke DPR, ke Senayan maksud saya. Ini terkait dengan Mas Kaisang bergabung dan menjadi ketua umum ya. Nih, waktu sehari setelah Mas Kaisang itu bergabung ke PSI ya. Kemudian beredar ya semacam pesan berantai di WhatsApp bahwa Bro Giring sendiri ya yang meminta secara informal ya, mau nggak gantiin gitu. Dan saat itu ada seorang wartawan yang me-WhatsApp saya nanya, ini statementnya Bro Giring bener nggak nih gitu. Kemudian saya bilang, sebentar saya tanya dulu sama Bro Giring. Saya WhatsApp Bro Giring, itu betul dari saya gitu. Jadi bagaimana ya, bahwa ada permintaan dari DPW itu adalah satu hal ya, bahwa Mas Kaisang atau Bro Kaisang itu diminta secara langsung untuk melanjutkan tongkat estafetnya dari seorang Giring Ganesha ketua umum saat itu juga benar kok, itu juga benar gitu. Jadi ya bahwa kemudian ada simbiosis mutualisme, bukan hanya kami yang di DPP, yang di DPW ini juga melihat itu gitu. Jadi sebenarnya ya kita nggak bisa bohong lah gitu ya. Tapi kan kemudian sebenarnya simbiosis mutualisme ini juga bisa kita runut lagi ya. Bisa saja justru kalau Mas Kaisang atau Bro Kaisang ini ke partai besar dalam waktu singkat udah bisa jadi kepala daerah. Di PSI kan belum tentu. Gitu. Sementara partai politik itu hanya mengantarkan. Sebenarnya untuk mengantarkan sebenarnya lebih cepat justru partai-partai besar. Jadi kalau simbiosis ini kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya sangat pragmatis ya, saya bisa men-challenge tadi pendapat yang mengatakan oh ya simbiosis mutualisme karena dia bisa langsung jadi ketum. Oke, itu adalah satu hal yang benar gitu. Cuman logika politik seorang politisi itu melihat sebuah kendaraan, ya politisi pragmatis misalnya ya, melihat sebuah partai politik sebagai sebuah kendaraan yang mengantarkan dia, diantarkannya sampai mana. Dan Mas Kaisang ini atau Bro Kaisang ini bisa saja ke partai besar besok lusa atau di pilkada ke depan itu sudah jadi wali kota, bupati dan lain-lain lah ya. Nah, jadi itu simbiosisnya saya bilang juga ada ya. Tapi satu hal yang pasti ya, saya nanya sendiri kok ke Bro Kaisang gitu. Bro Ketum gitu. Ini lagi meeting pertama nih. Waktu itu meeting kita antara ketum baru dengan pengurus DPP. Jadi kenapa Bro ini mau gabung ke sini kayak gitu? Jawabannya rasional kok. Dia mewakili generasinya, dia mewakili Gen Z. Dia bilang dia itu udah capek ya ngelihat generasinya itu cuma dijadiin objek politik 5 tahunan. Dia kepengennya generasinya itu menjadi subjek politik yang aktif, bukan objek politik yang pasif. Sebagai pembuat kebijakan mulai dari partai sampai dengan kebijakan publik. Nah, di sana dia cuma punya satu opsi yang tersedia di Indonesia yaitu PSI. Gitu. Nah inilah yang tadi saya katakan ketika Mas Kaisang mengatakan kayaknya PSI menarik deh, kenapa nggak diseriusin. Nah ini pembahasannya di sana momennya ya. Nah bagi kami simbiosisnya, keuntungannya yaitu tadi ya. Satu, Bro Kaisang ini kan nggak hanya menjadi seorang Kaisang. Dan kita harus akuin itu ya. Dia membawa perangkat. Satu, perangkat dirinya dengan segala skill setnya. Bro Kaisang ini adalah seorang kreatif.
beliau itu mampu ya nge-reach anak-anak Gen Z ya dengan bahasa Gen Z, dengan gestur Gen Z, dan bisa menangkap apa yang menjadi concernnya Gen Z. Ini yang jarang dimiliki oleh politisi-politisi senior. Bahkan di PSI yang sudah 40 plus, itu kadang-kadang kaget. Anda sesensitif itu dengan generasi Anda. Kayak gitu loh. Dan dia memang sesensitif itu dengan generasinya. Dan meeting di DPP itu ya seorang ketum fotonya begini, ya kan? Seorang macam-macam lah seorang ketum fotonya begini. Kurang lebih seperti itu. Jadi tentu dengan gayanya, kreativitasnya, bahwa beliau betul tadi, Mbak, betul-betul mewakili generasinya. Ini adalah suntikan energi, tenaga, kreativitas buat kami. Dan bahwa beliau anaknya Pak Jokowi itu juga merupakan suntikan elektoral buat kami. Saya kasih tahu ya, waktu lagi Kopdarnas misalnya ya, di situ yang tercatat ada 134 organ relawan Pak Jokowi yang datang, ya tercatat. Taunya terdata yang datang beneran kan didata lagi ada 200 lebih, gitu, dan itu gelepakan. Jadi saya di kursi di karpet Jakarta Theater itu gelepakan. Kader PSI yang juga antusias, ada juga relawan-relawan Jokowi, dan mereka terpaksa harus kita izinkan masuk karena itu pintu kaca Jakarta Theater itu hampir retak karena antusiasme kader kami yang sebenarnya kami undang hanya sampai tingkat DPW dan DPD, tapi yang datang sampai DPC, DPRT, sampai anak ranting dan lain-lain. Itulah yang saya bilang mungkin emang benar karena anak presiden, cuman kalau yang dari bawah menginginkan itu kita bisa apa? Oke. Gitu. Mas Adi, sebelum Mas Adi ini kayaknya nggak bisa lama-lama bergabung bersama kami di sini, saya mau menanyakan yang terakhir, Mas Adi, kalau misalkan Mas Adi melihat, oke, tadi kan dibantah ya bahwa ini mungkin tidak ada pecah kongsi antara Pak Jokowi sama Bu Mega, tapi kalau dari Kaisangnya sendiri ke PSI-nya, Mas Adi melihatnya ke depan, ini tadi kan sama Bu Lely juga sempat ibaratnya bahwa ini adalah simbiosis mutualis, di situ ada keuntungan antara keduanya. Kalau Mas Adi melihatnya ke depan, ini jalannya untuk Kaisang dan juga untuk PSI akan finish di mana sih, Mas? Ya, saya kira memang secara prinsip tak ada pecah kongsi antara Jokowi dan Megawati ya. Buktinya per hari ini misalnya kita lihat Jokowi juga memberikan sambutan politik dalam Rakernas PDIP. Di situ sangat tampak kemesraan antara Jokowi, Megawati, dan bahkan Ganjar Pranowo. Ya, itu menjadi penebal bahwa Jokowi sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan PDIP, dengan Megawati ya. Tapi memang pada saat yang bersamaan harus diakui, Mas, tentu saja mungkin ya PDIP ini tidak happy ya ketika ada keluarga besar Pak Jokowi misalnya yang notabene-nya adalah anaknya itu tidak melanjutkan terah politik mereka bergabung menjadi bagian dari PDIP. Jadi secara alamiah sebenarnya kalau mau jujur tentu tidak nyaman dengan itu semua. Tapi in the end of the day-nya bagi saya, kalaupun toh misalnya Kaisang itu ke PSI dan saat ini jadi ketua umum, kalau ujung-ujungnya itu adalah kembali ke rumah besar, mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat cawapres, saya kira friksi ataupun perbedaan pendapat ini akan juga hilang. Tapi akan menjadi ramai kalau pada akhirnya Kaisang dengan PSI itu tidak mendukung Ganjar Pranowo, mendukung Prabowo Subianto misalnya, itu tentu akan membuat jarak dan friksi yang akan semakin lebar dalam konteks ini. Artinya apa? Tingkat kesalahan dalam tanda kutip ketika Kaisang bergabung dengan PSI yang tidak mengikuti terah politiknya Jokowi mungkin relatif agak bisa dimaafkan. Kalau kemudian pada akhirnya PSI bergabung dengan PDIP dan mengusung Ganjar Pranowo. Bagi saya, kalau kita membaca basis konstituen dan elit-elit PSI adalah mereka yang sejak awal memang jatuh cintanya hanya kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lain. Mas Dede, kemudian Mbak Lely, dan Mbak kita dari indikator ini kan bisa dibuka data-data politiknya. Kalau ditanya kepada basis konstituen PSI, ditanya kepada elit-elit PSI, jatuh cinta mereka kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lainnya. Tapi kan kita juga tahu, ada jarak psikologis yang relatif agak kurang nyaman antara PDIP dengan PSI, sehingga teman-teman PSI ini kan seakan-akan terlihat ingin tidak terlampau kelihatan juga jatuh cintanya kepada Ganjar Pranowo. Oleh karena itu bagi saya ujungnya nanti kita akan lihat kemana arah politik PSI. Kalau PSI itu mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres, saya kira kegaduhan ini akan sirna dan akan selesai. Tapi kalau PSI pindah ke lain hati tidak mendukung Ganjar Pranowo, ini bagi saya akan menimbulkan friksi yang akan jauh lebih besar. Ini bukan hanya soal Kaisang, ini bukan hanya soal PSI, tapi bagaimana menyangkut PDIP tentu saja ke depan akan melihat bagaimana kader-kader politiknya ke depan mesti tegak lurus dengan keputusan politik mereka.
Karena kalau mau jujur Mas, kan kita banyak menyaksikan elit-elit PDIP, kalau ada anak istrinya yang keluar dari PDIP atau beda partai dengan PDIP, pastinya mereka itu kalau tidak dipanggil ya akan dipecat keanggotaannya. Tapi ini sepertinya ada pengecualian, karena sebagai presiden tentu saja itu tidak akan terjadi pada Kaisang, kepada Gibran, dan kepada yang lain. Saya kira di situ posisi saya. Oke, Mas Adi harus sudahan atau masih bisa lanjut lagi? Lihat jam dulu nih. Ya udah, kalau gitu saya mau nanya dulu, menanggapi Mas Dede apa yang dikatakan oleh Mas Adi. Ya, saya nggak bisa menanggapi terlalu jauh soal pecah kongsi ya. Karena itu bukan kompetensi saya dan bukan ranah saya untuk membicarakan itu. Tapi satu hal yang pasti, Mas Kaisang adalah makhluk dewasa, manusia dewasa yang otonom, yang membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Walaupun beliau itu sudah pasti ya, sebagai seorang anak minta restu bapaknya ya, dan bapaknya merestui dengan alasan ini kalau saya larang juga dia tetap jalan kok, kayak begitu. Anak sekarang kayak begitu, memang kayak begitu, itulah Gen Z gitu. Gen Z itu adalah generasi yang nggak mau didikte apa yang terbaik buat mereka. Gen Z itu maunya mereka sendiri yang menentukan masa depan mereka sendiri yang jalan ke depan. Jadi ke depan itu ke depan yang mana mereka sendiri yang nentuin, terus mereka sendiri yang jalan. Memang itulah Gen Z. Dan satu hal lagi, Gen Z itu nggak suka proses yang bertele-tele. Sukanya memang cepet-cepet, instan, satset, makanya ada istilah begitu. Nah, tadi kan saya tanyakan kepada Mas Adi soal ini finalnya atau garis finishnya PSI sama Kaisang ini ada di mana gitu kan. Tapi kan tadi Mas Adi mengatakan bahwasannya kita lihat aja nanti nih pilihan PSI ini mau mendukung siapa. Apakah Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo. Kalau kita lihat dulu kan sebenarnya sebelum di-declare, PSI lah yang pertama kali mendeklar Ganjar sebagai calon calon presiden. Kemudian ketika rame Prabowo datang menemui PSI, kemudian bisa dikatakan bahwa wah PSI ini kayaknya main mata nih sama Prabowo. Iya. Jadi sebenarnya sikapnya ada di mana nih? Jadi kayak PSI? begini, Oktober 2022 ya, kami melakukan deklarasi dukungan. Deklarasi dukungan yaitu setelah melalui sebuah proses yang sangat demokratis juga ya, menjaring bukan persepsi tapi aspirasi konstituen kami dari bawah ya, dan konstituen kami menginginkan Pak Ganjar Pranowo untuk dicapreskan. Saat itu kayak gitu ya, bukan untuk menjadi capres ya, tapi untuk dicapreskan. Nah, bersama dengan Mbak Yeni Wahid ya. Nah, kemudian ketika kami deklarasi itu sebenarnya ya, tadi sebenarnya ungkapan yang diucapkan oleh Mas Adi itu cukup mewakili bahwa memang ada kondisi psikologis ya yang membuat antara PSI dengan PDIP itu mulai berjarak ya, semenjak itu sebenarnya, bahkan sebenarnya Yang nggak dianggap itu ya. saya nggak mau ngomong sejauh itulah, cuman yang jelas sih ya ada semacam kondisi psikologis yang membuat antara kami dengan PDIP itu berjarak gitu. Nah, along the way ya, ketika kami sedang berjarak, kemudian Pak Prabowo dengan Gerindra ya datang ke kantor kami yang super sederhana, yang AC-nya aja udah dinyalain ya, karena mereka saking ramainya datang. Masih panas? Itu panas banget tetap ya. Dan ya Pak Prabowo begitu humble menyampaikan pesannya, pesan persatuan, bukan pesan koalisi, tapi pesan persatuan. Kemudian dari kami juga menyampaikan pesan agar pemilu tidak disesaki dengan politisasi agama misalnya ya. Lalu nggak lama kemudian juga ketika ada deklarasi partai politik pendukung Pak Prabowo mendeklarasikan dukungannya dan juga mengusung Pak Prabowo, kami diundang gitu. Pertama Partai Bulan Bintang, kedua Partai Gelora saya sendiri loh yang hadir loh. Ketiga Partai Demokrat itu saya nggak bisa hadir. Nah, ketika itu terjadi, kami merasa bahwa mengundang PSI itu berarti menghargai dan menghormati PSI. Sehingga kami harus menunjukkan mutual respect dengan menghadiri acara tersebut. Dengan kita menghadiri acara tersebut, kita menunjukkan Anda menghormati kami, nggak pantas kalau kami nggak menghormati Anda. Jadi kami harus juga menghormati Anda. Nah, itulah kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi misalnya ya, insya Allah dan mudah-mudahan kalau kami diundang oleh Mas Ganjar, tentu kami juga akan datang. Kalau kami diundang oleh koalisinya, tentu kami juga akan datang. Kalau nggak diundang berarti beralih. Ya kan kalau nggak diundang ya kita datang mengundang diri sendiri, itu kan nggak sopan ya. Soal beralih apa enggak, ini kita menunggu hilal cawapres. Oke. Jadi kayak begini Mas, partai politik itu kan dari mendukung dia nggak stop di sana, dia harus mengusung.
Mengusung itu artinya dia berkoalisi. Berkoalisi di sini harus ada kenyamanan antara hubungan si parpol dengan parpol maupun hubungan personal antara kader si parpol. Gitu. Nah, ini membutuhkan komunikasi-komunikasi yang baik, yang lancar dan lain-lain. Nah, sejauh ini memang kenyamanan ini kami dapat di koalisi Prabowo, ya. Akan tetapi kenyamanan itu kan nggak variabel satu-satunya, ya. Bisa aja masnya nyaman sama si A, tahu-taunya nikahnya sama si B, ya kan? Bisa aja kayak begitu. Kenyamanan itu nggak variabel satu-satunya. Jadi variabel yang dipakai di PSI itu ada beberapa dan nanti akan ditentukan di Cawapres. Oke. Oke, saya mau ke Bu Lely dulu, Mbak Fani. Bu Lely, kalau misalkan Ibu melihat ya kan tadi pertanyaan saya hampir sama sih ke Mas Adi. Kira-kira kalau melihat dari apa yang saat ini ada konsep dari PSI sendiri dari awal sampai sekarang, kemudian ada Bro Kaesang di sekarang menjadi nakoda dari PSI. Kalau Bu Lely melihat dari sisi komunikasi politik ini akan finish di mana, Bu? Akankah bisa masuk ke Senayan ataukah nanti akan juga menjadi satu hal bergening politik untuk mengubah konstelasi politik dalam capres-cawapresan sejauh itu atau sampai mana? Jadi gini ya, ada 4 media komunikasi politik. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga media massa atau media sosial, yang keempat kelompok kepentingan. Menurut saya secara organisasi PSI sudah membangun upaya ya bagaimana menguatkan organisasinya. Termasuk dengan menentukan peralihan kepemimpinannya yang diberikan kepada orang yang mau tidak mau harus kita akui punya relasi patron klien dengan Pak Jokowi karena dia anaknya Pak Jokowi. Jadi simbiosis mutualis secara organisasi itu sudah dilakukan dan ini adalah ikhtiar politik yang dilakukan PSI. Sejak awal saya memberi rasa optimis ya pada teman-teman PSI karena kebetulan juga sebelum ada Mas Dede saya juga ketemu dengan beberapa penggawanya PSI di berbagai media. Saya juga menarik berbagai argumentasi yang mereka kemukakan tentang bagaimana membangun Indonesia dari visi kepemudaan gitu loh. Dari visi anak-anak muda dan itu cukup relevan. Kita lihat di DKI misalnya, bagaimana terobosan yang mereka lakukan. Mereka kan tembus di DKI ya, tapi memang belum tembus ke Senayan. Bagaimana terobos yang dilakukan oleh mereka, misalnya membidik berbagai argumentasi yang dilakukan para penguasa yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat. Nah ini juga bagian yang menarik yang dilakukan oleh PSI. Berani mereka itu, jiwa anak mudanya muncul. Ini tidak adil, maka ini harus kita lakukan. Yang pertama, berarti dari media komunikasi politik yang pertama sudah mereka lakukan. Yang kedua, media interpersonal. Tadi saya agak tergelitik nih dengan penjelasan Uda Dede, udah ya sekarang. Udah Dede tentang bagaimana misalnya di antara mereka lagi nggak mood gitu, lagi kesepian, tiba-tiba datang Prabowo dan beberapa komponennya, itu membuat mereka seperti menerima uluran tangan untuk berkomunikasi politik. Saya kira ke depan dengan hadirnya Kaesang, mereka punya kemampuan komunikasi interpersonal yang jauh lebih luas, bukan hanya ke PDIP, karena jangan mau tidak mau Kaesang ini anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu relasinya dengan berbagai partai politik kita udah tahu ya. Jadi ini sebenarnya yang simbiosis mutualis yang saya maksudkan, bahwa dengan Kaesang ada di sana secara komunikasi interpersonal mereka bisa melakukan itu terobosan-terobosan yang dilakukan. Yang ketiga, Mbak Fani tadi sudah menerobos berbagai argumentasi yang muncul di media sosial terutama. Jangan lupa media mainstream juga tetap digunakan seperti yang sekarang ini hadir. Bagaimana Dede mengkomplemenkan berbagai kategori yang muncul, tuduhan dan seterusnya. Ini bagian dari upaya bagaimana media komunikasi politik digunakan oleh PSI. Dan yang keempat tentu kelompok kepentingan ya. Saya agak kurang setuju dengan Mas Adi tadi, misalnya bahwa ini adalah salah satu upaya terutama Kaesang memperlihatkan betapa tidak satu katanya dalam keluarga mereka. Biasa saja menurut saya itu dalam satu keluarga itu ada berbagai partai politik, apalagi Pak Jokowi yang punya jejaring begitu luas. Bahkan nanti mungkin anaknya yang perempuan bisa masuk partai politik lain dan itu biasa saja, bukan dalam arti ini sebuah penolakan terhadap komponen yang sudah ada pada dalam dirinya, ini tidak menurut saya. Jadi teruslah bergerak buat PSI, apalagi sekarang ada Kaesang. Ini support dari saya sebagai orang yang menjadi dosen komunikasi politik selama 33 tahun. Saya membaca benar ini bagaimana gerak arah politik, bukan seperti yang Pak Jokowi katakan ya.
Termasuk kalimat terakhir Pak Jokowi ketika pidato, saya bahkan tahu dari intelijen kemana gerak partai politik. Ini adalah salah satu bukti gerak PSI yang merengkuh Kaisang. Keren menurut saya. Jadi abaikanlah semua argumentasi yang tidak melihat bagaimana wacana yang dibangun oleh PSI dengan menggunakan berbagai media komunikasi politik tadi. Saya kira itu. Dan tidak ada hal yang menunjukkan pecah kongsinya dengan PDIP Pak Jokowi itu, terutama dengan Bu Mega. Itu Oke. intinya. Mungkin lebih kepada ini kali ya, kalau misalnya kita lihat ini mungkin hal yang biasa ketika ada perbedaan dalam sebuah keluarga A, B, C, D. Tapi ini nggak dalam kondisi mungkin dari PDI Perjuangannya. Karena kan Pak Jokowi sebagai anggota PDI Perjuangan, kemudian di sana ada kakaknya Gibran dan juga ada Bobi yang satu partai. Karena yang lain-lain biasanya ketika ada yang beda langsung dipecat. Kalau ini enggak, nah itu ya, itu mungkin seperti itu. Tapi kita Nggak ada. Di PDIP juga nggak ada yang langsung dipecat ketika berbeda. Nggak ada. Dipanggil? Apalagi itu garis yang digariskan oleh partai itu kalau dia dalam satu KTP, dalam satu kartu keluarga. Kaisang kan sudah berkeluarga. Jadi itu yang juga dikatakan oleh perlu Pak Jokowi ya, diklarifikasi. bahwa dia sudah punya keluarga sendiri dan mandiri gitu ya. Oke, Ibu Leli, Ya. kita mau ke Mbak Fani. Mbak Dan Fani, PDIP biasa-biasa saja saya lihat gitu. sedang rakernas, Bu, lagi biasa aja. Sayangnya nggak bisa hadir nih gara-gara rakernas. Kalau misalkan ada di sini kita bisa langsung cross check. Saya mau ke Mbak Fani. Mbak Fani, kalau dilihat dari hampir sama ini untuk menuju ujung-ujungnya soal simbiosis mutualis di media sosial, seperti apa dukungan-dukungan atau mungkin yang ada tidak percaya dengan hubungan dari keduanya ini, Kaisang dan juga PSI. Iya, jadi kita pasti sudah tahu bersama nih Mas Jati, bahwa di media sosial itu kan itu adalah melting pot ya. Banyak orang ada di sana gitu, baik influencer yang sudah ada afiliasi dengan partai politik, politisi, tapi juga ada, jangan lupa itu ada swing voters di sana yang mereka wait and see, mereka mengamati gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita lihat Bu Leli bilang nggak ada keretakan nih antara PDIP dengan Pak Jokowi atau Bu Mega dengan Pak Jokowi gitu. Itu memang itu adalah informasi A1 di lingkungan elit. Tetapi yang di media sosial itu kan yang menjadi referensi ini dari anak muda, karena mereka mencari informasi mungkin tidak menonton atau ini lagi, tapi yang dilihat dari media sosial mereka gitu. Nah, swing voters ke depannya yang mungkin belum menentukan mau mencoblos siapa di 2024 itu banyak mencari referensi dari media sosial. Nah, swing voters inilah sebenarnya kalau yang kita lihat itu menjadi sasaran dari dinamika dan drama-drama politik ini. Semakin ramai, semakin membuat mereka bingung, semakin membuat ini adalah ada hitam dan putihnya, siapa bad guy atau good guy-nya gitu. Itu akan membuat orang-orang yang awalnya nggak tahu mau milih itu akan lebih mudah. Bukan begitu, memang ketika kita nggak tahu yang mau milih siapa, kita akan lihat siapa yang paling sering dizolimi, siapa yang paling sering mendapatkan sindiran begitu. Jadi biasanya kan memang kecenderungan kita adalah melihat siapa nih yang good guy-nya gitu. Nah, variabel ini yang memang perlu kita waspadai di media sosial, karena memang ada parts dari strategi komunikasi politik ataupun model pemenangan yang mencoba untuk ya menggait orang-orang yang memang belum tahu mau melabuhkan pilihan ke siapa, ya dibuat aja rame, dibuat aja seakan-akan ini ada retak. Padahal sebenarnya kalau misalnya tadi dari belakang layar sih nggak begitu gitu, tapi di media sosial juga. Nah, kalau misalnya di media sosial itu berpengaruh nggak? Media itu berpengaruh. 22% dari conversation di media sosial ketika Kaisang menjadi ketua umum itu adalah dari media, Mas. Dan media itu pasti followersnya itu paling tinggi. Biasanya kalau dari sistem kita, most account with most follower itu adalah akun media. Jadi akun-akun media menjadi rujukan sebenarnya untuk masyarakat ini mau melihat sebenarnya situasinya itu seperti apa sih. Memang publik tidak terbiasa dengan polemik yang panjang. Mereka membutuhkan ini yang benar siapa sih sebenarnya gitu. Kayak tadi anak muda tuh nggak mau bertele-tele. Yang benar siapa? Yang bersalah siapa? Yang harus ditangkap siapa misalnya kalau kasus kriminal gitu. Jadi mereka membutuhkan quick answer. Makanya banyak media itu menjadi micro news. Jadi pembahasannya sedikit tetapi langsung pada intinya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, bahwa pesan-pesan politik di media sosial itu menjadi sangat simpel, menjadi sangat ringkas, sehingga itu memudahkan anak-anak generasi Z ini yang nantinya itu ada sekitar 55%
45% dari jumlah pemilih kita nanti berdasarkan ke KPU itu adalah anak generasi Z gitu, yang mungkin masih ada yang baru pertama kali memilih. Nah, jadinya di media sosial itu perlu kita waspadai bahwa perdebatan politik dari elit politik masing-masing partai itu bukannya semakin membuat mereka melabuhkan pilihan, tapi membuat mereka semakin malas sebenarnya. Jadi diperlukan ke depannya, kalau saran dari saya sebagai yang setiap hari mengamati media sosial, semakin kita menunjukkan bagaimana politik itu menjadi politik yang ramah, politik yang berdiskusi, politik yang saling mengunjungi kayak tadi silaturahmi, terlepas dari koalisinya siapa dan lain-lain, itu membuat anak-anak muda yang awalnya itu menjadi apatis terhadap politik, itu merasa bahwa oh oke, ini jauh berbeda loh dari 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ini adalah wajah politik yang baru. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan, jawabannya itu yang dibutuhkan oleh anak muda atau swing voters di media sosial. Gitu Mas Jati. Soal perbedaan politik antara bapak dan anak, Ya. itu apakah juga menjadi bahasan juga? Itu, nah kalau misalnya kita menyoroti ada dua kelompok nih, antara milenial sama Gen Z. Usianya kan jauhnya 10 tahun atau sekian ya gitu ya, antara 20 sampai 30 dan 30 40. Kalau 30 40 pasti sudah pernah memilih. Dulu misalnya kalau kita flashback, kita pasti akan nanya pilihan orang tua kita apa. Kalau misalnya Bu Leli pasti lebih tahu, kalau voting behaviors anak muda atau zaman dulu itu adalah mereka akan nanya orang di rumah atau yang pencari nafkah utama itu milih siapa. Tapi kalau Gen Z benar, mereka mau beda aja dari orang tuanya. Kalau orang tuanya pilih partai A, saya punya preferensi politik sendiri. Nah, inilah yang ditemukan di media sosial juga gitu. Mereka memiliki kekuasaan untuk mencari informasi sendiri, tidak lagi melandaskan pada informasi yang dimiliki oleh orang tua. Pasti, karena orang tua masih mengakses Facebook, anak muda udah TikTok gitu. Jadi salurannya aja sudah beda. Dan informasi yang disampaikan juga udah pasti beda. Makanya kalau misalnya ada perbedaan politik antara Pak Jokowi dengan Kaisang gitu, itu hal yang biasa aja sih buat Gen Z. Mungkin millennials itu agak kaget. Wah, kok beda ya gitu, karena itu terkait dengan historical mereka dalam memilih gitu. Jadi antara milenial sama Gen Z mungkin ada perbedaan, dan juga sebenarnya asupan informasi mereka dari mana gitu. Itu juga perlu kita perhatikan. Oke, Bu Leli tadi mendengarkan pendapat dari Mbak Fani, ke depannya kalau Ibu melihat konstelasi politik ini, apalagi tahun 2024 itu kan anak muda nih yang akan jadi fokusnya dari partai-partai ini untuk diambil suaranya. Kalau Ibu melihatnya akan seperti apa ini? Sudah bagus seperti ini, sudah ada role modelnya gitu ibaratnya ya. Ke depannya 2024 apakah akan ada beda nih dengan 5 tahun yang lalu? Ya, pertama harus kita lihat juga ya, ada perbedaan paradigma di media. Kalau dulu apa yang disiarkan oleh media mainstream itu yang dibicarakan di publik. Kalau sekarang kan kebalikannya nih ya Mbak Fani, apa yang viral di media sosial itu yang diangkat oleh media mainstream. Itu yang pertama. Jadi memang media komunikasi politik yang sudah bergeser, fenomenanya soal media ini juga harus dipertimbangkan oleh partai politik. Yang kedua, ada juga pergeseran di partai politik itu sendiri yang tidak mereka lakukan. Fungsi partai politik misalnya sebagai tempat untuk pendidikan politik, sebagai tempat untuk sosialisasi politik, itu berpindah ke di media sosial dengan kalimat atau narasi baik singkat maupun panjang seperti yang Mbak Fani bilang tadi, itu memang realitas yang terjadi hari ini gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh para politisi itu, saya kira dua hal ini yang mereka harus mainkan, terutama pada ranah media sosial dan media mainstream, bagaimana keduanya sinkron. Yang kedua, membangkitkan kembali ruh partai politik mereka dengan fungsi yang pertama tadi pendidikan politik dan sosialisasi politik. Karena dinamika 2024 seperti yang Mas Jati tanyakan tadi, memang menggambarkan dua fenomena itu. Jadi mulai sekarang mereka-mereka yang terutama para caleg nih, harus punya akun-akun di media sosial, bila perlu gunakan semuanya. Kalau zaman dulu tahu nggak, itu misalnya Dede mau nyalek nih di dapil tertentu itu punya sekian kecamatan. Di tiap kecamatan orang itu punya istri misalnya untuk menarik massa gitu kan, supaya bisa memilih dia karena ada relasi patungan kayan. Kalau sekarang tidak, mereka melihat mana yang aktivitas di media sosialnya lebih memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Jangan lupa 54% pemilih kita adalah generasi muda. Dan terutama juga di PSI kan banyak politisi perempuan potensial ya, udah Dede ya. Nah ini juga harus bisa menggeser fenomena atau paradigma yang terjadi selama ini. Kenapa sih perempuan tidak memilih perempuan?
Nah, bergerilalah sehingga di tiap partai politik itu bukan karena ada kuota 30% ya, tapi memang karena potensi pemilih perempuan yang banyak, maka setiap partai politik yang punya caleg perempuan harusnya memastikan diri bisa terpilih. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, Anda punya konsultan politik, silakan dikejar apa yang bisa dilakukan. Saya hanya menawarkan gunakan 4 media komunikasi politik tadi secara maksimal. Maka alhamdulillah nanti ujung-ujungnya alhamdulillah gitu, bukan astagfirullah. Oke, Mas Dede gimana itu? Siap. Ya, saya Dapat confirm. 2 ini masukan loh. Masukannya keren-keren ya. Masukannya keren-keren ya. Dan sudah dan sedang ya saya lakukan itu adalah saya tuh dulu anti banget sama TikTok gitu. Oke. Malas banget gitu rasanya seperti mengkhianati maskulinitas di TikTok harus joget-joget Tapi gitu. isinya emang juga joget TikTok ya, Iya, Mas Dede. ya, akhirnya saya bikin TikTok. Saya menyerah dengan tuntutan zaman dan inilah tuntutan kerjaan juga, tuntutan Tuntutan karir ya. PSI ya, karena mau ke Senayan mau nggak mau 54% harus di... PSI sebenarnya nggak bisa maksa saya ya, cuman saya ngeliat teman-teman si ini udah menyerah juga, si itu udah menyerah, pada bikin akun juga kan semuanya kan. Konsekuensi zaman kalau ini. Iya. Nah, bedanya milenial sama Gen Z satu lagi ya, millennials itu nggak tiktokan sebenarnya. Enggak, Iya. benar. Gen Z itu yang tiktokan, gitu. Nah, pas kita ngeliat ini platform apalah ya, isi cuman joget-joget. Millennials itu paling banyak kayaknya di Instagram deh. Kayaknya Iya, ya, saya nggak benar. pernah lakukan survei. Cuman kayaknya di sana gitu. Dan TikTok saya lihat yang anak-anak SMA atau yang masih kuliah di tahun-tahun awal itu enak banget ya, serat. Nge-scroll video-video pendek gitu. Cuman iyalah, saya menyerah dengan zaman ya. Akhirnya betul, Prof. Lely, saya akhirnya main TikTok. Walaupun TikTok saya misalnya TikTok itu kan isinya hal-hal yang ringan. Benar. Gitu, ringannya saya itu apa gitu misalnya. Saya pikir karena saya suka olahraga, kadang-kadang saya lagi olahraga kayak gitu. Cuman joget, kayaknya saya nggak bisa lah joget-joget. Mungkin ini nanti PR-nya jadi dari ketua umumnya ya. Akan Aduh. seperti apa perintahnya kepada arahan di partai ya. Iya. Mungkin dia bilang, Bro Ki, bisa nggak jenengan joget-joget? Aduh, saya langsung pusing. Joget bareng sama ketua umum mungkin nanti ya. Baru aja nih di TikTok beredar ketua umum kita, pakai kaos hitam dengan boneka beruang itu nyangkut di pinggangnya gitu kan. Saya pikir ini millennials cowok tuh kayaknya nggak mungkin deh melakukan ini. Ini sesuatu yang Gen Z banget gitu. Dan saya setuju ya. Kita itu kan yang tadi dibilangin sama Mbak Fani. Tadi kan dibilang ya bahwa millennials itu masih nanya ke bapaknya atau ibunya ya. Karena pada saat kita di awal-awal milih, saya kan millennials ya. Di awal-awal milih, sosmed itu belum sepolitis sekarang. Benar. Gitu. Jadi sosial media itu belum bisa menjadi source of information terutama ketika kita ingin mencari informasi tentang politik. Gitu. Apalagi dulu kan masih zamannya Facebook ya. Friendster, saya pernah loh ngerasain Friendster. Dan itu di situ orang nggak ngomongin politik gitu. Politik itu baru mulai itu kayaknya Twitter, Instagram, TikTok sudah mulai ya. Cuman TikTok rasanya agak strict dia. Dengan politik itu betul-betul dibatasin gitu. Cuman intinya adalah saya percaya bahwa dinosaurus itu punah bukan karena kurang kuat, dia rantai makanan paling tinggi. Dia itu punah karena kurang adaptif gitu. Oh, jadi harus adaptif iya ya dong. PSI ya. Iya dong. Biar masuk ke Senayan. Iya dong, kalau orang ketua umum kita aja Gen Z. Masuk Benar. ya, nggak mau. Iya, sedangkan generasi yang paling mudah beradaptasi dengan Gen Z itu milenial. Yap. Coba Oke. bayangin Gen X, apalagi boomers. Boomers. Astaga. Lebih susah lagi itu Susah ya. pasti, susah. Mungkin nanti bisa ya ketua umumnya mengajak untuk mendamaikan tadi, untuk membuktikan bahwa apakah benar pecah kongsi atau tidak Iya. melalui penjelasan di TikTok. TikTok, benar. Tinggal dipikirkan seperti apa ini nantinya ya. Siap. Oke kalau gitu. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih. Terima kasih. Bro Dede, dan jadi bingung Mas Dede. Iya, Kemudian terima ada kasih, Bu Mas Lely Jati. yang di Zoom, tadi ada Mas Adi Praitno juga yang bergabung bersama kami. Terima kasih sudah berdiskusi hari ini, menarik sekali. Nah tentunya pertanyaan besarnya masih menjadi
di kepala semuanya bahwa apakah benar pecah kongsi atau tidak, tentunya kita akan menantikan nanti ke arah mana nih dukungan dari Presiden Joko Widodo, apakah ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Begitu juga dengan PSI, kemana arahnya gitu ya. Karena ini akan memperlihatkan apakah kehadiran Kaisang ini benar-benar memang refleksi dari perbedaan antara bapak dan anak yang beda kakak, jadi nggak ada masalah, atau ini adalah perpanjangan tangan dari bapaknya. Nah, kita akan semuanya menantikan nanti menuju ke 2024. Saya Jadi Rahmat, terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Dedi. Enak. Terima kasih. Bapak udah dulu. Siap, nggak apa-apa. Genek sudah tersinggung. Waduh.